Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Aswar dengan NIM J1A1 18100, konsentrasi kesehatan dan keselamatan kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Sebelum jauh, tentunya kita memilah apa itu yang dimaksud dengan antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi, antropometri adalah ukuran tubuh. Sedangkan sudut pandang gizi, Jeliff 1966 mengungkapkan bahwa antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Penggunaan antropometri, khususnya pengukuran berat badan, pernah menjadi prinsip dasar pengkajian gizi dalam asuhan medik. Ukuran antropometri dan cara pengukuran. Yang pertama, berat badan. Cara pengukuran. Periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Setiap kali akan menimbang, dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan di-setel atau beban disesuaikan dahulu. Orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilahkan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Kemudian kita melangkah pada tinggi badan. Cara pengukuran. Cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Kedua, gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Yang keempat, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Yang kelima, mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Dan yang terakhir, pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk mikrotois. Selanjutnya, metode survei konsumsi individu, dalam hal ini food recall 24 jam. Prinsip dari metode food recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Pada dasarnya, metode ini dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada masa lalu. Wawancara dilakukan sedalam mungkin agar responden dapat mengungkapkan jenis bahan makanan yang dikonsumsinya beberapa hari yang lalu. Wawancara dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Metode survei konsumsi pangan kelompok dalam hal ini adalah Food Frequency Questionnaire. Food Frequency Questionnaire adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi banyaknya ulangan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Ulangan, dalam hal ini repetition, diartikan sebagai banyaknya paparan konsumsi makanan pada subjek yang akhirnya akan berkorelasi positif dengan status asupan gizi subjek dan risiko kesehatan yang menyertainya. Berikut adalah dokumentasi mengenai wawancara
terhadap responden saya. Karena alat dan bahan tidak memadai, maka jalan yang dilakukan adalah dengan mewawancara responden. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.